Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Solihah MTS Negeri 2 Purbalingga? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta melaksanakan yang namanya protokol kesehatan agar kita tidak tertular yang namanya virus COVID-19, gitu ya. Nah, untuk materi kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, bagian yang pertama di sini adalah mengenai nutrisi atau gizi, di mana nutrisi atau gizi itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, macam-macam nutrisi itu ada 6, dimulai dari karbohidrat. Di sini karbohidrat ini tersusun atas C yaitu karbon, H yaitu hidrogen, dan O yaitu oksigen. Kemudian protein yang tersusun atas C karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, kadang-kadang P fosfor, dan S sulfur. Itu ya. Kemudian macam nutrisi yang ketiga yaitu lemak, macam nutrisi yang keempat yaitu vitamin, kelima mineral, dan yang keenam adalah air. Dimulai dari karbohidrat. Karbohidrat ini fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi, tepatnya ada 4 kilokalori per gramnya. Nah, kemudian yang kedua adalah protein. Fungsi dari protein itu yang pertama sebagai penghasil energi yang besarnya sama dengan karbohidrat yaitu 4 kilokalori per gram. Ada yang menuliskan 4,1 kilokalori per gram sama dengan karbohidrat. Ada juga yang menuliskan 4,1 kilokalori per gram, tapi tidak masalah. Kita gunakan yang 4 kilokalori per gram saja untuk memudahkan dalam perhitungan. Terus fungsi protein yang kedua yaitu untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian fungsi protein yang ketiga adalah pembuat enzim dan hormon. Lalu yang keempat sebagai pembentuk antibodi, dengan kata lain pembentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, macam-macam protein itu ada 2. Yang pertama adalah protein nabati, yang kedua adalah protein hewani. Untuk protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Mohon maaf ini salah tulis. Kemudian kalau protein hewani, sebelum ke protein hewani menuju ke contoh dari protein nabati yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Kemudian kalau protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan. Ini jadi kebalik ya. Yang nabati itu berasal dari tumbuhan, kemudian yang hewan itu berasal dari hewan. Terus contohnya di sini adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Terus kemudian ini gambarnya sumber protein, ada protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan, kemudian ada protein hewani yang berasal dari hewan. Terus lemak di sini berfungsi satu menyediakan energi. Ini energi yang disediakan lebih besar yaitu 9 kilokalori per gram. Kemudian yang kedua pelarut vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting. Kemudian yang keempat adalah pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Nah, ini macam lemak juga ada 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Untuk lemak nabati ya berasal dari tumbuhan, lemak hewani berasal dari hewan. Contohnya untuk lemak nabati di sini ada kelapa, ada kemiri, kacang-kacangan, buah alpukat. Untuk lemak hewani, contohnya di sini adalah keju, susu, daging, dan kuning telur. Kuningnya saja ya. Untuk yang mengandung lemak itu adalah kuning telurnya. Terus di sini ada juga macam lemak berdasarkan struktur kimia. Jadi ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Untuk lemak jenuh ini berwujud padat pada suhu kamar. Suhu kamar ya suhu ruang yang seperti biasa ini. Kemudian contohnya ada daging, ada susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Kemudian untuk lemak tak jenuh ini berwujud cair pada suhu kamar. Contohnya di sini adalah minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji. Ini sumber lemak gitu ya gambarnya.
Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin di sini berfungsi mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Pengelompokan vitamin. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian yang vitamin larut dalam air itu adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K, K gitu ya. Nah, ini adalah jenis vitamin. Ada A, B, C, D, E, dan K. Manfaatnya untuk vitamin A ini untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya ada dari susu, telur, hati, sampai buah-buahan ya. Kemudian vitamin B berfungsi mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumbernya dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, kacang. Vitamin C berfungsi membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya dari buah jeruk, stroberi, jambu, biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, serta sari buah jeruk. Vitamin D di sini berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Nah, sumbernya berasal dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumbernya minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Kemudian untuk vitamin K, manfaatnya adalah untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya ada dari alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Yang kelima adalah mineral. Nah, fungsi mineral ini yang pertama adalah untuk proses pembangunan sel. Kemudian yang kedua membantu reaksi kimia tubuh. Yang ketiga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang keempat membantu dalam proses pembentukan dan pemeliharaan tulang. Untuk jenis mineral itu sebenarnya ada di buku siswa gitu ya, ada di tabel 4.10 di mana isinya ini berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh-contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti ada kalsium, ada fosfor, potasium atau kalium, kemudian sodium atau natrium, kemudian ada besi, iodium, dan seng. Nah, kalsium ini berfungsi sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Ini sumber kalsium bisa didapatkan pada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian kalau untuk fosfor, ini kegunaannya untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Fosfor ini bisa diperoleh pada daging, gandum, dan keju. Kemudian untuk potasium atau kalium ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Kalium ini bisa didapatkan pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Terus kemudian natrium ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Ini bisa didapatkan pada daging, susu, keju, garam, dan wortel. Kemudian untuk zat besi, ini sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Nah, bisa didapatkan pada daging yang warnanya merah, kemudian kacang, bayam, dan telur. Iodium ini berfungsi sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme.
Iodium ini bisa didapatkan pada ikan laut dan garam beriodium. Kemudian untuk seng ini berfungsi menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Dan seng ini bisa didapatkan pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Lalu yang terakhir adalah air, di mana pada dasarnya itu 60-80% komponen sel tubuh makhluk hidup itu adalah air. Jadi air memang sangat penting bagi tubuh makhluk hidup. Fungsi air itu apa saja sih? Yang pertama adalah pembentuk sel dan cairan tubuh, kemudian yang kedua adalah pengatur suhu tubuh, yang ketiga adalah pelarut zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan. Kemudian yang keempat adalah pelumas dan bantalan. Fungsi yang kelima sebagai media transportasi, dan yang keenam sebagai media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itu adalah tadi 6 nutrisi atau gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ada sebenarnya ada percobaan uji makanan, di mana pada zat makanan tertentu diuji oleh zat tertentu yang menghasilkan perubahan warna, gitu ya. Misalkan yang pertama ini adalah zat makanan. Zat makanan ini yang pertama mengandung amilum atau karbohidrat. Bagaimana menguji makanan itu mengandung amilum atau karbohidrat? Caranya adalah dengan ditetesi lukol. Setelah ditetesi lukol, makanan tersebut akan berwarna biru kehitaman. Misalkan ini nasi. Nasi yang sudah ditumbuk gitu ya. Kemudian ditetesi oleh lukol, nanti nasi tersebut yang sudah ditetesi akan biru kehitaman. Warna biru kehitaman ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung yang namanya amilum atau karbohidrat. Kemudian ada zat makanan yang mengandung protein, misalkan putih telur. Nah, ini putih telurnya juga ditumbuk, kemudian ditetesi biuret atau merupakan campuran dari natrium hidroksida dan CuSO4. Ini nanti ketika ditetesi oleh biuret, nanti makanan tersebut atau putih telur tersebut akan berwarna ungu. Warna ungu ini menunjukkan apa? Warna ungu ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung yang namanya protein. Kemudian ada zat makanan yang mengandung glukosa. Maka makanan tersebut ditetesi oleh Benedict, dan ketika ditetesi oleh Benedict dipanaskan terlebih dahulu, nanti akan berwarna yang namanya merah bata atau orange. Jadi ada proses pemanasannya kalau untuk glukosa, gitu ya. Kemudian ada zat makanan yang mengandung lemak. Ini sih caranya sangat mudah, dengan ditempelkan kertas buram saja. Nanti kertas buramnya akan berwarna transparan, dan warna transparan ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung yang namanya lemak. Ini adalah uji makanan, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas mengenai organ pada sistem pencernaan. Saya akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.